Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar semua teman-teman online? Semoga sehat selalu ya. Beberapa video sebelumnya saya pernah membahas makanan-makanan aneh yang ada di berbagai dunia. Nah, masih ingat nggak apa aja? Ya, ada balut, ada telur titan, ada anggur ular, ada keju busuk, macam-macam deh. Link video makanan-makanan aneh nanti saya taruh di atas sini ya. Di video kali ini kita akan membahas makanan-makanan yang juga nggak kalah ekstrim dengan makanan aneh terdahulu. Apa aja? Let's go! Yang pertama adalah tarantula goreng. Dari dengar namanya aja udah ngeri ya. Tarantula itu kan serangga laba-laba yang bentuknya besar, kakinya berbulu, dan memiliki bisa atau racun, teman-teman. Di negara Kamboja, tarantula goreng ini banyak sekali yang menjual, teman-teman. Di negara hangat, hewan tarantula ini tumbuh dengan pesat atau berkembang biak dengan baik, sehingga mudah sekali mendapatkan tarantula ini, teman-teman, secara liar, karena nggak mungkin tarantula ini dibudidayakan ya. Nah, para pemburu sering sekali memburu tarantula ini, menangkapnya dan menjual kepada pengepul. Cara mengolah tarantula ini cukuplah mudah. Tarantula cukup dibersihkan bulu-bulu kakinya, kemudian diberikan bumbu berupa garam, gula, penyedap rasa, dan bawang putih yang direndam semalaman supaya bumbunya meresap. Setelah tarantula ini dimarinasi dengan bumbu-bumbu semalam, kemudian digoreng dengan minyak panas sehingga menjadi garing dan kriuk-kriuk seperti kerupuk. Karena tarantula ini tidak memiliki darah, maka rasanya itu mirip-mirip seperti lobster atau udang, teman-teman. Sayangnya, karena perburuan itu sangat banyak, jumlah tarantula semakin lama semakin menipis. Ya iyalah, dimakan, sedangkan mereka kan tidak bisa dibudidayakan. Kamu penasaran mau mencoba tarantula goreng? Kamboja aja. Makanan ekstrim berikutnya adalah sanakji, yaitu gurita hidup. Makanan ini ada di negara Korea. Gurita ini disajikan dengan dipotong-potong tentakelnya. Kalau guritanya besar tuh dipotong-potong. Tentakelnya itu jadi masih gerak-gerak gitu. Nah, sedangkan kalau yang guritanya kecil, itu ya utuh, langsung hidup-hidup gitu dimakan. Biasanya potongan-potongan gurita ini disajikan dengan wijen, kemudian dengan soyu atau kecap asin, dan irisan daun bawang. Nah, tentakel-tentakelnya ini kan masih hidup ya, teman, masih nempel gitu, masih nyut gitu, masih gerak. Nah, ketika dimakan itu kan mereka suka nempel gitu. Geli. Di negara Korea, makanan ini, potongan gurita hidup ini atau gurita hidup ini biasa disajikan di rumah makan atau restoran-restoran. Biasanya mereka makan ini bersama dengan soju atau minuman khas atau arak khas dari Korea. Bagi orang Korea, makanan ini sudah biasa, teman-teman, jadi nggak aneh. Hanya saja mereka harus belajar cara memegang tentakelnya itu supaya posisinya ketika dimakan itu tentakelnya itu tidak sempat menempel di tenggorokan kita, di kerongkongan kita maksudnya. Kayaknya saya nggak bisa deh suruh makan gurita hidup. Di Kamboja memiliki tarantula goreng. Nah, kalau di Thailand memiliki belalang goreng. Nah, kalau ini makanan serangga goreng ini tidak terlalu aneh sih, teman-teman ya, karena di Indonesia juga ada daerah-daerah yang menjual makanan belalang goreng ini. Bagi orang-orang yang tidak terbiasa makan belalang goreng, karena apa? Karena makan belalang ini, walaupun dia garing, tapi ketika digigit itu ada cairan yang muncrat gitu. Trot. Jadi ngebayang kayak makan klepon kali gitu ya. Trot gitu. Belalang goreng ini banyak dijual di negara Thailand di pinggir-pinggir jalan atau pedagang kaki lima. Nah, jadi kayak cemilan gitu makanan ini. Kabarnya belalang ini memiliki nilai gizi yang cukup tinggi, proteinnya tinggi. Karena apa? Karena ya dia harus dimakan utuh ya, nggak bisa dipilihin. Kalau dipilihin kan dagingnya nggak banyak gitu. Makanan ekstrim selanjutnya adalah escamol yang berasal dari negara Meksiko. Kamu pernah dengar kaviar kan? Nah, kalau kaviar ini adalah
makanan berupa telur ikan sturgeon yang diambil, yang kemudian bisa kita jadikan topping atau makanan. Kalau kaviar terkenal dengan harganya yang mahal, sedangkan Escamol dari Meksiko ini adalah terbuat dari telur semut dari 2 jenis semut yang dapat dimakan di negara Meksiko. Telur-telur semut ini dicari di dalam hutan, di pohon-pohon, baik itu kaktus, pohon oak, ataupun bebatuan dan batang-batang kayu. Nah, telur-telur semut ini diambil kemudian dibersihkan. Setelah itu dimasak dengan keju, dengan mentega, dengan kacang-kacangan, menghasilkan makanan yang lezat. Kabarnya Escamol ini juga merupakan makanan dari zaman suku Aztec Meksiko, teman-teman. Jadi itu udah lama sekali. Di zaman modern ini, Escamol dapat dinikmati di kedai-kedai taco atau dimasak dengan omelet. Penasaran sama rasanya telur semut? Beli aja di tukang pakan burung. Banyak telur semut alias kroto. Makanan ekstrim selanjutnya adalah bondegi. Bondegi berasal dari negara Korea. Bondegi artinya adalah pupa atau kepompong dalam bahasa Korea. Bondegi atau kepompong ulat sutra ini biasanya direbus dulu atau dikukus sebelum diolah menjadi masakan. Bondegi biasanya diolah menjadi sup bondegi atau sup kepompong. Bisa juga dijadikan bahan camilan atau hidangan pembuka, teman-teman, di restoran. Kamu pingin makan bondegi kepompong? Kalau di Indonesia kepompong dimakan dimarahin kali ya. Hah, itu kan mau bikin benang malah dimakan. Kalau di Indonesia bisa jadi baju tuh bondegi ya. Makanan ekstrim dari negara Australia ini sangat unik, teman-teman. Bentuknya seperti selai di dalam botol, warnanya coklat kehitaman. Ya, namanya marmite. Dia adalah hasil ekstrak ragi yang kental, warnanya coklat kehitaman, rasanya asin dan pahit. Kalau kita biasa sarapan pagi itu mengoleskan roti tawar dengan selai nanas, selai coklat, selai stroberi, selai serikaya. Nah, di Australia ini mereka punya selai khas, yaitu marmite ini, teman-teman. Jadi selainya itu rasanya aneh, rasanya asin pahit gitu. Marmite ini sebenarnya adalah limbah pembuatan bir. Jadi di pabrik-pabrik pembuatan bir ini, sisa-sisa pembuatan bir ini ada endapan kental yang berwarna coklat kehitaman. Nah, sisa-sisa ini kemudian dikumpulkan dan dimakan atau dikonsumsi, dan ternyata banyak yang suka walaupun rasanya aneh. Eman-eman ya, daripada sisa limbah pembuatan bir dibuang, ternyata enak dikonsumsi. Luar biasa. Makanan ekstrim selanjutnya adalah dari Vietnam, yaitu hati ular kobra. Di negara Vietnam, ular kobra ini dikonsumsi ya, teman-teman. Gak hanya dagingnya saja, tapi juga jeroan-jeroannya, ya jantungnya, empedunya, juga hatinya. Nah, hati ular kobra ini dimakan atau disajikan harus dalam keadaan ular itu masih hidup atau masih berdetak jantungnya. Karena apa? Karena jika tidak, atau jika ularnya itu sudah mati, maka khasiat dari jeroan tadi, hati ular kobra tadi, khasiatnya akan jauh berkurang. Hati ular kobra ini atau empedu ular ini diklaim dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Contohnya kusta, kemudian wasir, kemudian nyeri perut, karies gigi. Kenapa milih yang ekstrim ya? Karies gigi kan bisa ke dokter gigi. Meskipun khasiat hati ular kobra ini masih menjadi perdebatan, teman-teman, tapi masih banyak loh orang-orang yang percaya dan mengkonsumsinya. Walaupun ketika mengkonsumsi hati ular kobra ini berarti mereka tuh harus siap-siap memperlakukan si ular ini dengan sadis. Saya mah mending ke dokter gigi atau ke dokter atau kalau sakit. Masa nyari tukang ular. Makanan ekstrim selanjutnya ini berasal dari Jepang, yaitu bernama shirako. Shirako ini adalah
kantung sperma ikan kod. Nah, kantungnya ini diambil, kemudian dibuka, dikupas. Rasa shirako ini kabarnya sangat enak teman-teman, karena rasanya amis-amis, kenyal-kenyal gimana gitu, enak. Kalau menurut kamu kaviar aja itu udah aneh, shirako ini lebih aneh lagi teman-teman. Shirako ini warnanya putih seperti otak, rasanya pun kenyal-kenyal lembut gitu. Dan shirako memiliki rasa yang ringan seperti puding. Tapi pudingnya puding yang amis ya kalau kalian nggak doyan. Orang Jepang percaya shirako ini mengandung protein tinggi dan vitamin B, yaitu sebagai anti-aging atau sebagai anti penuaan dini. Dalam mengkonsumsi shirako pada umumnya di Jepang dikonsumsi dalam bentuk nigiri sushi, mentah ya, shirakonya itu mentah. Tapi kalau kamu nggak suka sajian shirako mentah, dapat minta shirako yang digoreng dalam bentuk tempura. Orang di Jepang menganggap shirako ini adalah bagian ikan kod yang paling berharga. Gimana enggak teman-teman? Di Amerika ada sebuah restoran yang menjual shirako berupa hidangan shirako hanya dengan dipanggang dengan garam saja. Harganya itu $100 atau sekitar Rp1.700.000 untuk satu porsi shirako. Duit 1,7 bisa buat beli bakso 100 mangkok ya teman-teman ya. Nah, menurut kamu makanan ekstrim apa nih yang tadi sudah disebutkan yang paling ekstrim, atau yang malah kamu penasaran pengen coba rasanya kayak apa? Komen di bawah ya. Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Makasih sudah menonton videonya. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun khasiat ular kobra ini